Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara sesi paralel kelima di Room A dengan tema perencanaan dan operasi tambang pada Temu Profesi Tahunan 30 dan Kongres 11 Perhapi 2021. Bersama saya Ririn Yulianti, mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para presenter yang telah berpartisipasi pada acara ini. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Teddy Agung Cahyadi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita hari ini. Bapak Teddy ini lahir di Pacitan 31 Mei 1984. Beliau meraih gelar sarjana dan magister di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dan beliau meraih gelar doktor di Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini beliau merupakan tenaga pengajar sekaligus Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Langsung saja kita masuk ke sesi paralel kepada Bapak Teddy Agung Cahyadi. Silakan untuk memandu acara ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ririn Yulianti selaku Master of Ceremony. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam acara parallel session yang ada di kegiatan Temu Profesi Tahunan yang ke-30 dan Kongres Perhapi tahun 2021. Nah, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya mendampingi Bapak Ibu untuk membantu acara kegiatan parallel session. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan bersama, menyaksikan bersama. Ada dua presenter yang akan hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Bustanul Arifin, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian presenter yang kedua ada Bapak Adi Setiawan. Ya, ini konfirmasi dari panitia sebenarnya ada 3, 1 ini tadi tidak bisa hadir di ruangan Zoom ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan bahwasanya pada saat nanti dilaksanakannya pemaparan ini nanti setiap presenter akan kami berikan waktu sebanyak 15 menit, ya, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah selesai semuanya pemaparan dari para presenter, baru nanti akan kita lakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, bisa saja nanti di tengah-tengah perjalanan itu, ketika Bapak Ibu sudah ada yang ingin didiskusikan, bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat, ya, Q&A. Nanti di sesi akhir akan kami bacakan. Atau pada saat sesi akhir, kita bisa raise hand, open mic, kemudian nanti bisa dilakukan langsung untuk sesi tanya jawabnya. Nah, langsung saja tanpa berpanjang lebar akan kita panggilkan untuk presenter yang pertama. Izin saya share screen untuk presenter yang pertama. Oh, ternyata tidak bisa. Saya bacakan saja. Untuk yang pertama adalah Bapak Bustanul Arifin. Beliau saat ini bekerja di PT Kaltim Primakul di bidang perencanaan operasi tambang. Saat ini beliau memiliki pengalaman kerja pertama di Trakindo sebagai technician dan equipment health analysis. Terus yang kedua, beliau bekerja di PT Kaltim Primakul gitu ya sebagai condition monitoring spesialis dan koordinator yang ada di saat ini posisinya beliau. Kami persilahkan kepada Bapak Bustanul Arifin untuk memaparkan penelitiannya ya dengan judul
pencegahan kerusakan berat pada haul truk dengan real-time condition monitoring studi kasus yang ada di PT Kaltim Primakul. Waktu dan tempat disilakan kepada Bapak Bustanul. Halo, apakah sudah kedengaran, Pak? Yes, Bapak. Silakan, Bapak. Izin mungkin nggak bisa lewat video, Pak, karena saya menggunakan GSM, jaringannya sangat lemah. Apa Pak Ade? Atau harus Yes. buka video? Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sesi yang sangat luar biasa ini. Kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan makalah terkait operasi pertambangan. Dari kami ingin menyampaikan technical paper terkait pencegahan kerusakan berat pada haul truk dengan teknologi real time condition monitoring. Studi kasus ini kami laksanakan di PT Kaltim Primakul di tempat kami bekerja. Sebelumnya saya perkenalkan diri, tadi sudah disampaikan Pak Teddy ya. Nama saya Bustanul Arifin dari PT Kaltim Primakul dengan bidang kajian perencanaan dan operasi tambang. Dengan pengalaman kerja sebelumnya kami di PT Trakindo Utama, kemudian di 2009 bergabung ke Kaltim Primakul, dan saat ini dengan posisi Condition Monitoring Koordinator. Adapun di PT KPC sendiri, Condition Monitoring berbentuk monitor kesehatan semua peralatan tambang. Jadi ada sekitar 800 equipment dengan berbagai model dari haul truck, dozer, grader, digger, dan lain-lain. Kami menggunakan teknologi oil analysis, filter dan magnetic plug, serta data elektronik untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan semua equipment. Saya dibantu oleh 21 orang, ada 6 spesialis dan 15 orang teknisnya. Seperti itu gambaran secara garis besarnya tugas kami di KPC sebagai monitor. Ini adalah sekilas tentang set profil kami ya. Jadi mungkin teman bapak-bapak sudah banyak yang tahu kalau KPC beroperasi di Sangatta, Kalimantan Timur dengan bidang usaha spesial di batubara. Baik, langsung saja. Jadi secara garis besar maintenance memberi yang sangat besar ya untuk di biaya operasi pertama. Kalau dipresentasikan sekitar 40% dari total biaya tahunan, dan haul truk adalah salah satu equipment yang dengan populasi paling besar di tambang terbuka ya. Sehingga sangat berpengaruh ketika terjadi kerusakan pada haul truk yang tidak terdeteksi, tentunya akan mempengaruhi produksi dari sebuah tambang. Sehingga dari situ kita butuh strategi pemeliharaan yang proaktif sehingga dapat mengontrol biaya dan agar availability tersebut dapat terjaga dan tetap tinggi. Nah, ini sekilas tentang condition monitoring. Jadi seperti kita ketahui ya, condition monitoring adalah sebuah metode dari predictive maintenance, di mana dengan metode tersebut kita dapat mengidentifikasi apabila terjadi kerusakan atau indikasi kerusakan pada sebuah komponen. Dengan adanya identifikasi lebih awal, downtime yang tidak terencana, schedule downtime. Di sisi lain, kita dapat memperpanjang usia penggunaan komponen serta mengoptimalkan proses perencanaan pemeliharaan alat berat. Namun yang menjadi tantangan di condition monitoring, kita sangat bergantung oleh interval pengambilan data. Seperti contoh pengambilan oleh sampel atau data elektronik, kita mundur
dari service to service, sehingga ketika ada indikasi failure yang cepat di rentang waktu tersebut, kita kemungkinan besarnya akan gagal untuk mengidentifikasi perusahaan. Ini sebagai gambaran dari PF failure, di mana condition monitoring dalam mengidentifikasi kemudian KPC turut pertambangannya salah satunya real time tergantung oleh pengambilan data terbroadcast Tidak ada suara ya Pak Teddy ya? Ya, sepertinya ada gangguan signal di. Oh, maaf tadi terputus Pak. Ya, monggo Pak dilanjut Pak. Saya ulang Pak, jadi KPC turut berperan untuk digitalisasi Pak, termasuk di maintenance. Dan di maintenance kami pun menerapkan beberapa digitalisasi program. Salah satunya adalah real-time condition monitoring. Jadi dengan adanya condition monitoring ini yang kami sampaikan tadi, yang sebelumnya kami hanya mengandalkan data service to service. Nah, dengan real time ini kita dapat memonitor data dari detik per detiknya. Nah, dengan adanya teknologi ini, jika ada event yang muncul di layar kabin operator, itu langsung bisa kita lihat dari layar di kantor. Jadi bisa langsung kita remote, kemudian langsung kita analisa, melihat apabila ada penurunan pressure atau kenaikan temperatur, itu bisa langsung kita analisa, kemudian langsung kita lihat aktualnya berapa pressure-nya sambil kita monitor pada kondisi apa. Saat ini kami mengimplementasi pada sekitar 260 haul truck yang ada di KPC dari berbagai model, dari Komatsu HD785, dari Caterpillar 785 dan 789, serta unit U-Plate EH 4500 dan EH 5000. Demikian pula untuk tire monitoring system, kita juga bisa mengkomunikasikan dengan Mindcare. Bisa kombinasi antara kondisi peralatan dan tire-nya bisa kita monitor. Kami gunakan dengan produk dari Remax dan iTrack. Seperti itu. Nah, di sini kami ingin menyampaikan sedikit improvement dari yang kami implementasikan dengan adanya teknologi real time ini, dengan yang mana dengan adanya real time condition monitoring, kami dapat melakukan pendeteksian dini terhadap dengan dari adanya permasalahan sistem perumas pada engine, sehingga dengan itu kami dapat mencegah kerusakan parah pada engine haul truck. Pas di kasus ini berawal dari awalnya kami menemukan ada engine yang jam. Kemudian setelah kami cek dan validasi datanya, ternyata dari OEM itu tidak ada yang muncul. Nah, setelah kita coba validasi, ternyata seminggu sebelum engine-nya jam, ada perubahan dari tipikal engine oil pressure-nya. Namun, angka pressure-nya belum mencapai threshold dari sensor OEM, sehingga event atau alert dari OEM itu belum muncul. Kalau threshold OEM masih 25 PSI, sementara last pressure-nya itu masih di 35 PSI, sehingga tidak ada event yang muncul. Maka setelah itu kami coba buat custom event namanya. Jadi kami mencoba mengidentifikasi apabila ada perubahan pressure seperti tadi yang terjadi pada unit yang lain. Nah, kemudian kami buat trend event, kemudian kami simulasikan, kemudian kita review, kemudian edit sampai akhirnya didapatkan settingan yang tepat
lalu kami implementasi ke semua unit. Nah, berikut ini adalah contoh data yang kami sajikan tadi. Jadi kelihatan ya dari grafik ini, yang merah adalah engine oil pressure, sementara yang merah adalah engine RPM, sementara yang hijau adalah engine oil pressure. Ini terlihat di saat low idle, yang sebelumnya tipikal engine ini berada di kisaran 45 PSI ya. Tapi sepekan sebelum engine jam dia ternyata turun dan konsisten seperti ini. Namun yang saya sampaikan tadi, OEM-nya belum mencapai threshold OEM, sehingga belum ada alert dari OEM yang muncul ke layar di 35 PSI. Demikian pula saat high idle kami lihat ternyata ada perubahan dari trennya, sebelumnya 90 PSI. Nah, di sepekan sebelumnya, kalau yang di low idle-nya dia turun, tapi yang di high idle-nya dia tidak stabil seperti itu. Nah, itu menunjukkan ada indikasi terjadi anomali pada pressure oli engine, namun dari OEM belum mengirim signal karena belum sampai ke threshold sensornya. Nah, setelah itu kami coba membuat custom event dengan logic ya. Jadi ini adalah fitur dari Minder ya. Kita membuat custom event untuk menangkap indikasi yang sama pada unit yang lain. Jadi kami buat untuk logic seperti ini ya, di 1700 RPM dan nilainya kurang dari angka yang kita setup, atau di saat low idle dan nilainya kurang dari angka kita setup, maka dia akan memunculkan event. Setelah kita coba uji ke salah satu unit seperti yang ini ya, terlihat di 540 Pak ya. Ada prediction engine oil pressure kurang dari 50 PSI at idle. Nah, sementara kalau kita lihat di atas, dari OEM eventnya belum ada muncul. Memang ini yang muncul duluan. Nah, dari situ kami langsung menginfokan ke tim maintenance untuk dilakukan pengecekan. Ada apa ini kok dari tipikalnya berubah ya? Atau sebelumnya ini, setelah muncul event ini, kami lakukan real time monitoring. Jadi ini adalah real time monitoringnya. Jadi langsung kelihatan detik per detiknya, tanpa harus kami cek langsung ke unit atau kami downloadkan unitnya, tapi langsung kita real time kan, lihat di layar, oh ternyata ini ada perubahan pressure-nya, di mana dia saat idle turun dari limit yang putih ini ya. Ini adalah garis putih, ini adalah minimum limitnya, dan akhirnya dia rendah ternyata. Ini kami langsung remote system tanpa harus masuk ke unit, download unit, dan colok apa-apa pun. Langsung kita lihat dari pembacaan sensor di layar komputer. Nah, setelah dilakukan pengecekan ternyata diambil sampel oli engine, ditemukan ada dilusi bahan bakar, yakni fuel dilution sebanyak 10%. Kemudian kami langsung arahkan ke workshop dan ditemukan rocker arm untuk injektornya itu patah. Nah, akhirnya injektornya pun rusak sehingga fuel terkontaminasi oleh engine. Nah, sehingga dengan adanya custom event ini kami dapat mencegah terjadinya kerusakan parah pada engine tersebut lebih awal tanpa harus menunggu servis berikutnya untuk pengambilan sampel. Nah, dari sini benefit yang kami rasakan dari RPM tersebut, real-time condition monitoring ini, kita dapat mencegah kerusakan di awal tadi ya, sehingga engine yang terpasang masih dapat kita perbaiki tanpa harus diganti komponen-komponen yang besarnya, cukup dengan mengganti injektor, akhirnya unit sudah rilis kembali. Sehingga benefit yang didapat itu yang sebelumnya potensinya akan harus ganti engine dan unit harus down selama sekitar 120 jam atau sekitar 5 hari. Perbaikan yang kami lakukan cukup dengan 12 jam saja. Hanya dengan mengganti injektor, rocker arm, ganti oli, rilis dan unitnya. Nah, di sisi lain tentunya cost ya. Kita dapat mencegah yang harusnya ganti engine karena engine jam karena masalah lubrication system, kita tidak perlu ganti engine, hanya dengan melakukan repair. Kemudian dari sisi safety, kita mengurangi aktivitas mekanik langsung ke unit. Di sisi lain juga adanya potensi unit terbakar apabila terjadi engine jam. Akhirnya misalnya engine jam atau silinder headnya atau silinder blocknya Mac window, biasanya oli akan terhambur ya. Ketika oli terhambur dan sampai
ke turbocharger itu dapat menyebabkan unit terbakar. Dari sisi safety juga kami punya potensi saving di sini. Nah, kemudian setelah kami sukses tadi untuk men-setup trend event itu, kami coba implementasi ke semua unit yang telah dipasang Medcare. Mohon maaf Pak, 2 menit ya Pak ya. Gimana Pak? Mohon maaf 2 menit lagi. Oh iya Kak. Dari ini kita pasang ke 85, 89 dan selama rentang Januari sampai Mei kami dapat menyelamatkan 18 engine dengan sinton yang sama dengan rata-rata umur engine 48%. Nah, benefit dari ini kita rasakan ya dengan adanya real time ini celah dari kondisi monitoring tadi yang harus butuh waktu service to service itu bisa kita hilangkan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kekurang efektifan dari OEM event dan dampak yang paling signifikan adalah dengan RTN ini kita dapat memperpanjang umur engine, menghindari biaya penggantian komponen, downtime yang tidak terencana dan resiko keselamatan kerja di lapangan. Nah, itu dari kami dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Dedi dan para pendengar dan saya kembali ke Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih Bapak Bustanil atas presentasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi secara singkat tadi sudah dikemukakan oleh beliaunya. Jadi penerapan RTCM tadi, Real Time Conditioning Monitoring itu ternyata cukup bagus ketika diterapkan di tempatnya Pak Bustanil tadi ya, di KPC, di mana dengan penerapan tersebut umur alat yang jelas bisa pantau dengan baik gitu ya, mencegah yang namanya kerusakan alat lebih berat lagi, karena kalau sudah alat itu rusak atau jam tadi yang disampaikan oleh beliau, maka akan muncul yang namanya downtime, kemudian produksi dan lain sebagainya. Tentu ini hal yang cukup menarik ya kalau misalnya kita akan belajar lebih dalam tentang perangkat ini. Nah, nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya di sela-sela nanti ini ada kegiatan presentasi lagi lewat kolom chat gitu ya, bisa disampaikan kepada kami, nanti di akhir sesi akan kami bacakan untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Bustanil. Untuk selanjutnya akan kami panggil untuk presenter yang kedua. Presenter yang kedua adalah pada departemen yang sama, institusi yang sama, mohon maaf, yaitu Bapak Adi Setiawan dari PT KPC. Beliau bidang keahliannya adalah sebagai mine engineer, di mana pengalaman kerja beliau adalah sebagai mine rehab technical, kemudian water management technical, dan yang terakhir adalah pit technical. Nah, pada kesempatan siang ini, beliau akan memaparkan paper ya, yang berjudul studi kasus aplikasi penggunaan sistem attenuation pond pada catchment terluar pit untuk optimalisasi penggunaan pompa di pit PNS panel 4. Ya. Kepada Bapak Adi Setiawan, waktu dan tempat dipersilakan, Pak Adi. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus aplikasi penggunaan sistem attenuation pond pada catchment terluar pit untuk optimalisasi penggunaan pompa di pit Pinang South panel 4. Untuk update pendahuluan dari sistem water management di area, terutama pit area terbuka, itu sangat mempengaruhi operasional pertambangan, mulai dari coal expose, kemudian progres untuk OB removal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa daerah contoh pit di luar, di mana sebagian untuk progres penambangannya terdapat air di posisi yang cukup luas. Nah, sebenarnya target di bawah, yang di bawah ini memang untuk target kita, di mana untuk fokus utama water management yaitu arah penambangan
harus berlawanan dengan arah air. Modelnya jika mengarah ke arah timur untuk progres penambangan, posisi aliran air kita arahkan ke barat. Terus yang kedua, pemanfaatan sistem gravitasi atau channel serta pemipaan. Di sini untuk gravitasi itu bisa dibentuk dengan alat-alat berat ya. Kemudian pemipaan, pemasangan pemipaan dan channel-channel sangat diperlukan untuk membuat gravitasi jalur air. Kemudian yang ketiga yaitu optimalisasi penggunaan dan spesifikasi pompa, di mana untuk khususnya Pinangsot sendiri di sini dibutuhkan harusnya 4, aktual masih bisa kita tahan 3 ya. Jadi untuk pemanfaatan sistem ini. Kemudian lanjut, di sini terdapat map atau gambaran ya, di mana di sini dampingan dari operasional pit Pinangsot panel 4 di sini tidak bisa mengalir ke catchment terluar. Jadi lokasinya berada di luar pit sehingga catchment dampingan atau daya tampung air hujan semuanya masuk ke pit. Sini total area yang masuk ke pit sebesar 4 km persegi. Cukup luas Pak, dari lokasi-lokasi dampingan terutama yang di Montana, kemudian Palapa Barat, Palapa Timur, dan Jalan Damping. Di sini bisa dilihat ada boundary kuning, ini Montana Dam, terus yang di hijau ini Palapa Barat, sisanya yang sebelah kanan ini boundary kuning Palapa Timur, dan lanjutnya yang boundary merah catchment area untuk di jalan ke Damping. Nah, di sini kita memanfaatkan karena sistem KPC untuk kolam terluar sudah menggunakan sistem retensi. Jadi pemanfaatannya kita teorinya mulai dari pemanfaatan polygonization. Ini di mana di KPC sudah dibagi per zona Pak. Jadi dari pit technical itu tinggal membagi zona tersebut, dan kebetulan di Pinangsot masuk di kategori pit J atau di zona 4. Di sini teman-teman main planning sudah membuat water management guideline. Jadi kami hanya memasukkan angka-angkanya dari guideline yang diberikan oleh tim main planning PT KPC. Selanjutnya yang dasar-dasar teori selanjutnya yang intensitas hujan. Di sini seperti biasa, di mana rainfall juga ini berdasarkan jam satuan waktu, timing, ini per menit sampai per jamnya, juga distribusinya juga didapat dari guideline water management main planning juga. Jadi terdapat untuk timing hujan awal itu pembagiannya dari jam pertama sampai jam kelima, di mana jam kedua itu termasuk paling tinggi untuk di zona 4 atau Pinangsot. Kemudian yang data runoff atau perhitungan koefisien aliran ini sudah dibagi juga seperti standar, dan hasilnya nanti kita bentuk debit puncak atau retensi dengan sistem Nakayasu. Di sini kenapa tidak menggunakan CIA? Karena standar untuk rumus CIA atau standar perhitungan debit runoff jika menggunakan CIA itu menggunakan data catchment area di bawah 1 km persegi. Kalau misalnya lebih dari 1 km persegi, kita harus membuat diagram routing curve atau Nakayasu sistemnya. Jadi modelnya jika menggunakan data standar perhitungan CIA itu pasti untuk kebutuhan runoff-nya atau tampungannya lebih besar atau tidak bisa maksimal lah untuk pemanfaatannya, karena di kolam besar tapi runoff yang masuk di kolam tidak sesuai, jadi tidak maksimal penggunaan kolam tampungannya. Jadi di sini dari pit technical mengajukan ke teman-teman geotek, ke teman-teman main planning sipil. Di sini kita buat desain Pak. Jadi kita naikkan semua level jalan seperti bentuk kolam besar. Jadi ini menampung semua catchment dampingan, baik Palapa Barat atau Palapa Timur. Di sini dengan kapasitas volume tampungan itu 721.000, dengan volume dumping 96.000. Nah ini dengan kajian geotek, dengan kompaksi alat berat, itu sudah masuk hitungan teman-teman geotek dengan berdasarkan beban
volume air yang ditampung dengan kapasitas 721.416,59. Jadi dari hitung-hitungan dari analisa kami di teknikal, di mana untuk hujan tahunan kita pakai 100 tahunan, jadi modelnya dalam 100 tahun dengan hujan tertinggi, di mana probably untuk akan terjadinya hujan 100 tahunan itu 1:100 atau 1%, dia paling tinggi Pak, makanya kita pakai di 145,91 untuk data hujannya. Jadi hujan besar ini 145,91 dari data teori ini dalam kurun waktu 1 tahun akan 1% probably-nya akan terjadi, akan muncul dalam suatu tambang. Nah, kemudian kita buat datanya, kita menggunakan rencana inflow-nya Pak. Jadi data 145,91 dengan Cashman 21,16 dengan perhitungan tadi yang menggunakan sistem Nakayasu, itu didapatkan bahwa outflow jika kita tidak menggunakan sistem retensi atau kolam tampungan dengan menggunakan 2 pipa, itu akan mengalir 21,16 kubik per second masuk ke pit. Jadi kita alirkan lagi dengan sistem retensi ini menggunakan diameter 2 pipa atau diameter 1, jumlah pipa 2 buah, di mana tampungan kita sampai di 51,76 elevasinya dengan tampungan 721.000 meter kubik. Maka hasilnya ini Pak ya, bisa dilihat bahwa jika menggunakan sistem retensi ini, di mana debit 21,16 ini akan terretensi di grafik yang warna biru, yang warna merah, yang warna merah itu dengan debit outflow yang dialirkan dari 2 pipa itu 3,72 meter kubik per second. Jadi dari hujan 145 mili itu dengan sistem ini akan dialirkan melalui 2 outlet pipa menjadi 3,72 yang harusnya 21,16 kubik per second. Jadi bisa dibayangkan simulasinya seperti ini Pak. Jadi dari Montana Dam masuk ke area retensi, terus dari Palapa sebesar 1 kilometer persegi, kemudian dari Palapa Dam sisi barat berkumpul jadi 1 Pak. Jadi bayangin aja 21 meter kubik per second yang harusnya ngalir, kita jadikan 3,26 yang masuk ke Sampit. Jadi benar-benar membantu untuk optimalisasi penggunaan pompa di area pit Pinang South Panel 4. Jadi pembahasannya dari hasil perhitungan di atas yang dengan jumlah 4 km persegi, Cashman yang tidak bisa dialirkan ke kolam terluar itu mendapat dia menghasilkan 21,16 meter kubik per second dengan curah hujan tertinggi 100 tahunan tadi, maka dengan area channel yang kita buat sepanjangan sampai SAM itu dengan kapasitas 4 meter kubik per second, itu untuk operasional di pit Pinang South tidak akan terbebani atau tidak akan membanjiri area operasional pertambangan. Kemudian dari gambar foto-foto ini dengan adanya penambahan pompa yang signifikan, penambahan 1 pompa bisa dipending karena tergantung lagi dengan nilai C tadi dan hujan rainfall sebelumnya. Kemudian yang untuk area pit yang di mana SAM di area operasional sangat mengganggu tidak akan terjadi. Kemudian penambahan pipa DP tidak akan terwujud karena pompa tidak perlu ditambahkan dengan sistem kolam retensi ini. Mungkin itu dari saya. Mungkin ini contohnya, bukan contoh sih, ini aplikasinya di mana kolam retensi berada di atas atau di sisi barat pit. Ini kita bentuk channel, jadi semua air alirnya ke arah SAM sisi barat pit, sisi selatan pit, dan sisi utara ini bebas dari air. Mungkin itu dari saya, Pak Teddy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Setiawan yang sudah memaparkan materinya cukup menarik tentang water management ya. Jadi sekilas tadi penggunaan
aplikasi sistem ini tadi ya, itu mampu mengoptimalkan pengelolaan air yang ada di wilayah PIT yang ada di KPJ tersebut gitu ya. Memang bagi saya yang cukup menarik ini nanti yang mungkin bisa kita buka diskusi adalah perihal tadi perhitungan inflow tadi yang menggunakan pendekatan Nakayasu gitu ya. Ini selama ini kan kita pendekatan-pendekatan yang ada bisa menggunakan tadi rasional yang CIA, kemudian pendekatan yang lain di sini tadi ada menggunakan Nakayasu. Ini nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi yang cukup menarik yang bisa dibuatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk yang poin yang pertama, nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa langsung open mic dan menyampaikan pertanyaan. Nah, sebelumnya saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan yang di sini disampaikan oleh Bapak Akul kepada kedua presenter, kepada Bapak Bustanil dan Bapak Adi. Yang pertama kepada Bapak Bustanil. Bapak Bustanil masih di frekuensi ini, Bapak Bustanil? Ya, masih. Baik. Ya, pertanyaan yang pertama ini adalah terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bustanil, yaitu pertama, sensor-sensor apa saja yang digunakan untuk metode real-time conditioning monitoring tadi, ya. Apakah RTCM tersebut dapat diaplikasikan, diterapkan untuk alat-alat berat yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu bisa, itu ya, apakah pernah dicoba dan bagaimana hasilnya? Pertanyaan pertama seperti itu, Pak Bustanil. Monggo, Pak Bustanil. Baik, terima kasih Pak Teddy. Kepada Pak Akul dan teman-teman yang lain. Jadi untuk sensor apa yang digunakan pada RTM ini, jadi semua OEM sensor yang ada pada equipment tersebut itu semuanya bisa kita broadcast melalui. Halo, Pak Bustanil, suaranya hilang. Tidak kedengaran Pak ya? Ya, diulangi lagi Bapak. Jadi untuk sensor apa saja yang digunakan, semua OEM sensor. Jadi semua sensor yang terpasang pada unit dari original pembuat unit tersebut. Itu semuanya kita bisa konekkan ke main air. Kemudian yang ke pertanyaan yang kedua, untuk saat ini kami sudah coba implementasi ke support equipment, yakni ke unit grader dan motor grader, caterpillar dan dozer Komatsu. Dan sekarang saat ini masih fase trial. Alhamdulillah sukses trialnya, semuanya bisa di broadcast juga parameter-parameternya, dan plannya mungkin di awal tahun 2022 kan kita mulai implementasi ke support equipment, motor grader dan dozer yang sekelas D10 dan D375. Seperti itu Pak. Baik, ya, intinya alat ini, sensor ini sebenarnya sistemnya IoT ya Pak ya, artinya harus ada perangkat penghubung misalnya jaringan internet yang bisa dipasang dan diinstal di semua alat ini tadi. Trialnya termasuk grader dan lain-lain ya, artinya bukan hanya di truk saja. Nah, sehingga dengan menggunakan alat ini yang seperti sudah dikemukakan tadi, apa istilahnya yang namanya kerusakan yang cukup berat atau jam engine tadi bisa dihindarkan. Mungkin selama ini apakah sudah pernah ada pengalaman, Pak Bustanil, kalau kaitannya sampai rusak seperti itu sebelum dipasang alat ini? Iya Pak, banyak pengalaman sebelumnya. Makanya yang contoh studi kasus tadi bahkan pun itu sudah terpasang, tapi kami masih mengandalkan OEM event saat itu, sehingga kami coba
lebih advance lagi menggunakan custom event. Kita coba lebih awal untuk mengidentifikasi kerusakan tersebut, karena seperti yang kita ketahui ya, untuk engine itu sifatnya dia cepat sekali kerusakannya, karena dia RPM-nya tinggi kan, sehingga pada masalah di lubrication itu cepat sekali kerusakannya. Baik, Pak Bustanil, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab atas pertanyaan dari Pak Hagul. Untuk yang selanjutnya, ini masih dari Pak Hagul. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Adi Setiawan. Yang pertama, berapa kapasitas dari kolam retensi yang didesain tadi, gitu, Pak. Kemudian yang kedua, apakah outflow dari kolam retensi langsung dialirkan ke luar lokasi tambang atau masih melewati dari sedimen pond lagi sebelum dialirkan keluar? Cukup jelas pertanyaannya ya, Pak Adi, mungkin bisa langsung dijawab, Pak Adi. Terima kasih Pak Teddy. Jadi langsung saya jawab. Sebenarnya untuk kapasitasnya tadi sudah dibahas 721.000 Pak. Itu memang tergantung lagi dari debit inflow ya, karena sebagian besar untuk dampingan masih ada hijau Pak ya, terutama yang di daerah Montana Dam. Jadi nilai C-nya masih di angka 0,7 atau 0,8. Nah, yang untuk di alirannya, keluarannya Pak, yang seperti saya infokan Pak Hakul. Jadi modenya sistem di dampingan yang diplankan teman-teman, main planning, itu berada di posisi di sisi barat atau pit berada di tengah. Jadi tidak bisa dialirkan langsung ke kolam terluar. Jadi intinya akan masuk lagi ke sampit. Jadi untuk antisipasinya memang kita akan larikan ke sampit dan akan dipompa kembali. Jadi sistemnya debit yang 21 kubik itu tidak langsung masuk ke samnya pit dengan kapasitas pompa yang terbatas. Jadi kita alirkan per 3 kubik Pak, yaitu jadi kemampuan pompa tetap on standar, jadi tetap bisa kita handle di pitnya sampit. Baru kita buang ke setting pond terluar. Seperti itu Pak Teddy. Oh ya, ini kaitannya air yang sudah dikeluarkan tersebut, ini perlu masih dilakukan treatment lagi atau tidak Pak? Sesuai dengan standar yang keluar itu kan harus memenuhi baku mutu kalau di tambang batu bara, Fe, Mn, pH, TSS seperti itu Pak. Perlu dikelola lagi. Betul. Jadi untuk pengelolaannya benar Pak Teddy. Jadi dengan sifat di Pinangsot Asam, jadi dari pompa kita pompakan ke setting pond, di mana kolam terluar itu ada 2 Pak. Jadi Asparaga pond, kemudian ada yang baru yaitu Aglonema pond. Sehingga dari pompa tersebut kita pecah jadi 2 aliran. Jadi ada yang ke Asparaga, ada yang ke Aglonema. Di situ nanti pengelolaannya di teman-teman mining service untuk pengelolaan kualitas airnya. Seperti itu. Tetap akan ditreatment di kolam terluar. Baik Pak Adi. Nah ini selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih buat Pak Adi nih. Dari Mbak atau Bu Rahma ya ini. Pertama, untuk penggunaan curah hujan periode 100 tahun itu apa saja yang menjadi pertimbangannya? Karena biasanya penggunaan 100 tahun itu untuk bangunan-bangunan yang besar. Ini maksudnya seperti halnya dam gitu ya. Dan akan digunakan dalam waktu lama seperti bendungan sipil. Apakah ini juga berpengaruh pada umur tambang, Pak? Monggo, Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Teddy dari Bu atau Mbak Rahma ya. Ya. Kayaknya lulusan sipil ini Pak Teddy. Makanya dia tahu hujan 100 tahunan sampai bendungan. Memang penggunaan hujan sistem 100 tahunan, histori 100 tahunan, memang biasa dipakai teman-teman sipil ya. Dan kita aplikasikan di dunia pertambangan PT KPC, di mana pemanfaatannya sangat membantu ya. Modelnya terutama di kolam terluar sekarang sudah pakai sistem retensi, sehingga saya bisa aplikasikan di pitnya, terutama pitnya. Nah, dan untuk penggunaan 100 tahunan ini memang berpengaruh pada umur tambang. Karena untuk dampingan sendiri itu baru 60% diisi dan akan lanjut lagi
karena kan penyesuaian, jadi penyesuaian harga sehingga untuk pit Pinangsot ini akan melebar lagi untuk dampingannya, terus untuk pitnya, sehingga dari main planning itu bisa sampai 5 tahunan lebih. Jadi sistem retensi ini sangat bagus, memang sangat bermanfaat dengan umur tambang yang yang besar, ya lebih dari 3 tahun, sehingga pemanfaatan ini akan membantu untuk operasional pertambangan. Memang berpengaruh pada umur tambang. Kalau misalnya singkat, tambangnya dengan hanya 1 tahun tidak mungkin akan dibangun retensi, karena bukan biaya sih, pemanfaatannya yang digunakan, terus waktu untuk pembangunannya pasti cukup lama, dan jika digunakan sebentar pasti tidak maksimal untuk pemanfaatannya. Biasanya pakai di umur di atas 2 tahunan untuk menggunakan retensi. Ya Pak Adi, yang cukup menarik itu sebenarnya dalam hal water management, kalau kita amati dalam penelitian mahasiswa itu kan sering sekali nih mahasiswa penelitiannya itu kalau di objek tambang itu kajian dan kajian gitu ya. Artinya dalam hal perencanaan air yang akan masuk ke dalam tambang itu mungkin dugaan saya kebanyakan masih underestimate. Misalnya dia menggunakan estimasi PUH-nya itu tidak seperti halnya Pak Adi tadi yang menggunakan peak ya 100 tahunan. Rata-rata mahasiswa menggunakan tabel, misalnya untuk sarana dan prasarana tambang itu PUH-nya itu cocoknya dengan 5 gitu ya. Saya sendiri juga agak bingung ini dasarnya seperti apa, sehingga kalau dengan PUH yang kecil gitu ya, itu kan efeknya ke dalam inflow yang masuk kan menjadi kecil juga. Betul. Ini yang sering menjadi underestimate ya, kejadiannya selalu kajian dan kajian. Betul. Saya sih lebih senang sebenarnya overestimate nggak ada masalah. Ya masalahnya mungkin kepada aspek nanti pompanya akan besar dan sebagainya. Tapi kalau memang itu real kan sebenarnya nggak ada yang dimasalahkan gitu ya Pak Adi ya. Betul Pak Teddy. Memang dengan periode 100 tahunan ini memang harus punya datanya sih Pak, nomor 1. Yeah. Makanya teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman tambang misalnya pasti akan review nih, kenapa kok pakai 100 tahunan padahal tambang saya masih baru. Sebenarnya bisa mengadaptasi dari stasiun hujan di area terdekat sebenarnya Pak, kalau hujan 100 tahunan, karena memang untuk yang di KPC sendiri hujan 100 tahunan itu selalu diupdate teman-teman main planning dengan adanya sistem alat kami yang rainfall automatic, sehingga untuk jika terjadi lonjakan misalnya 100 tahunan itu melebihi, kami akan selalu update, jadi akan direview ulang kembali. Karena kan kebiasaannya teman-teman kan ada yang pakai hujan 50 tahunan, padahal kalau sistem terluar tambang kalau misalnya pakai 50 tahunan atau bahkan 5 tahunan pasti tidak akan bisa mengaplikasikan sesuai dengan aktual, karena pasti debitnya pasti kecil yang keluar. Yes, betul. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada presenter. Bisa raise hand atau langsung aja open mic. Kemudian bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Bustanil atau kepada Pak Adi. Disilahkan, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Mungkin sesuai dengan masalah di lapangan masing-masing ya ini ya, kalau ada yang ingin didiskusikan. Monggo, Bapak Ibu. Apakah ada? Oke. Kalau misal tidak ada, mungkin satu kali lagi nih Pak Adi, karena kebetulan ini juga memang bidang saya di hidrogeologi engineering. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Adi kaitannya teori tadi ya tentang rasional yang sudah berkembang saat ini dengan metode Nakayasu gitu ya. Saya ingin tahu itu seperti apa metode Nakayasu itu Pak Adi. Mungkin variabel-variabelnya yang dipakai dalam perhitungan debit itu seperti apa. Monggo Pak Adi. Halo Pak Adi. Halo Pak Adi, apakah bisa? Halo. J.
Sambil share Pak Teddy ya. Oh ya, yes. Oke, jadi memang kebanyakan Pak Teddy, ya pertanyaan bagus. Memang kenapa tidak menggunakan rumus rasional? Kenapa harus pakai Nakayasu? Sebenarnya saya juga bukan baru belajar sih. Sempat di water management technical, saya juga belajar sama teman-teman sipil langsung Pak Teddy. Jadi memang kalau untuk dunia tambang kita masih hal baru yang untuk sistem yang Nakayasu Pak Teddy. Memang ini teman-teman sipil perairan sih yang untuk penguasaan detailnya mereka. Jadi saya tangkap dari obrolannya mereka, memang ini memang kalau untuk perbedaan antara rumus rasional dengan Nakayasu. Kalau rumus rasional itu jika dengan menggunakan catchment area yang lebih dari 1 km persegi, itu modelnya kolam tampungannya Pak Teddy, itu modelnya kapasitasnya pasti akan dibutuhkan hal yang kapasitas besar Pak Teddy. Jadi berbanding terbalik dengan rumus Nakayasu, modelnya dia secara clear modelnya dengan debit runoff yang terjadi, kebutuhan yang sesuai atau dengan aktual itu sesuai dengan kapasitas yang peruntukannya, berbeda dengan rasional. Modelnya contohnya di penggunaan di catchment area misalnya di bawah 1 km persegi, di mana 1 km persegi itu di rumus rasional itu hasilnya akan 2 kali lipat dari kapasitas yang dibutuhkan di sistem Nakayasu Pak Teddy. Bahkan akan 200% kapasitasnya, dan itu akan sangat mengganggu operasional pertambangan karena kan untuk pertambangan di mana untuk penahan air atau SAM dibutuhkan itu jika perlu hanya kecil tapi dia maksimal, sehingga untuk area yang lain bisa ditambang ataupun dijadikan area dumping. Kemudian selanjutnya untuk metode Nakayasu sendiri, ini modelnya hasilnya berupa grafik, berbeda dengan rasional itu berupa angka. Jadi modelnya kalau grafik yang di Nakayasu ini terbentuk dari ada 3, jadi debit puncak yaitu tanpa penggunaan outlet, di mana itu debit puncak terbentuk dari jumlah runoff yang masuk dan dikumpulkan dan tanpa ada sistem retensi, jadi jumlah debit maksimal. Yang kedua yaitu dengan di grafik kedua adanya grafik outlet. Modelnya grafik outlet itu yang sudah terretensi dengan menggunakan outlet 2 pipa atau 1 pipa. Kemudian yang ketiga itu debit flatnya, modelnya debit di tengah-tengah Pak Deddy. Jadi modelnya jika tidak terretensi itu kan puncak tiba-tiba flat, modelnya karena hujan maksimal itu biasanya di jam kedua yang tadi saya share sebelumnya. Jadi presenter distribution rainfall-nya itu di jam kedua itu biasanya tertinggi dari histori hujan di KPC, yaitu sampai 38,4%. Jadi hampir 40% dari hujan selama 5 jam itu jam kedua itu yang paling tertinggi biasanya. Nah, mungkin itu sih Pak Teddy, karena memang selisihnya jauh sekali sih kalau untuk penentuan kapasitas SAM-nya atau kapasitas kolamnya jika menggunakan rumus rasional dengan Nakayasu, dan bisa 2 kali lipat kalau menggunakan rumus rasional. Baik, terima kasih sekali Pak Adi atas pencerahannya gitu ya terkait tentang metode Nakayasu ini. Mungkin ini juga bisa diadop oleh Bapak Ibu praktisi lain ya yang mungkin punya permasalahan yang sama, yang selalu underestimate dan lain sebagainya. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, demikian tadi presentasi dari 2 narasumber presenter, Bapak Bustanil yang memaparkan tentang manajemen equipment tadi ya, yang cukup menarik tentang metode RTCM tadi. Kemudian yang kedua dari Bapak Adi Setiawan yang memaparkan tentang water management gitu ya. Saya kira dari 2 presenter ini tadi
memberikan wawasan yang cukup bagus bagi kita semuanya ya dalam implementasi kegiatan operasional penambangan yang baik dan benar di lapangan gitu ya. Nah, kami selaku moderator ya memohon maaf kalau misalkan dalam memandu acara kegiatan ini ada kesalahan. Tentu kesalahan ini adalah dari saya pribadi dan kemudian itu semata-mata dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira cukup sekian dari kami selaku moderator. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Master of Ceremony, Ibu Ririn. Disilakan Bu Ririn. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Teddy Agung Cahyadi selaku moderator yang telah membantu acara sesi ini dan kedua presenter yang telah memaparkan hasil makalahnya yang luar biasa cukup menarik. Acara selanjutnya adalah menyaksikan video apresiasi yaitu pemberian plakat kepada moderator dan kedua presenter secara virtual yang akan dibantu oleh tim panitia. Alhamdulillah, acara sesi paralel kelima di Room A telah selesai. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada moderator, para pemateri, dan Bapak Ibu peserta seminar yang berada di Room A pada sesi pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua. Sebagai informasi, nanti siang akan ada 2 workshop yang akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 dengan tema Drill Hole Spacing Analysis for Resources Evaluation dan Pit Lag Development Preparation for Sustainable Post Mining and Land Use. Jika Bapak Ibu berkenan bisa join kembali nanti di workshop siang nanti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mengakhiri sesi paralel pada siang hari ini. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Pak Adi.